hadir semua Ibu. Baik, alhamdulillah. Baik, sepertinya hari ini anak-anak sangat semangat ya untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan iklim dan pemanasan global. Di mana tujuannya yakni yang pertama, peserta didik mampu menganalisis gejala alam dan keterkaitannya dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Kemudian yang kedua yakni peserta didik mampu menganalisis solusi yang tepat untuk perubahan iklim dan pemanasan global. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan menampilkan sebuah fenomena. Silakan anak-anak lihat terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Tutup es. Silakan anak-anak perhatikan fenomena yang sudah Ibu sediakan. Kebakaran hutan ya Bu Ibu. Ya, ini kebakaran hutan. Tapi nggak kebakaran sini. Sebagian aja. Oke, cukup. Oke, berdasarkan fenomena yang sudah Ibu tampilkan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja gejala alam yang terjadi di Indonesia akibat dari perubahan iklim dan pemanasan global? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Silakan, Vivi. Jadi gejala alam yang terjadi berdasarkan fenomena yang ditampilkan tadi yaitu kebakaran hutan, kenaikan suhu air laut, dan air pasang dan juga banjir Bu. Baik, benar sekali ya Novi, terima kasih. Jadi gejala-gejala alam yang disebabkan oleh perubahan iklim itu dan pemanasan global itu seperti yang disebutkan oleh Novi, seperti yang ada di fenomena tadi, seperti ada perubahan panas suhu, kemudian kebakaran hutan dan banjir, kemudian naik pasangnya air laut. Oke. Nah, berdasarkan gejala-gejala tersebut, apakah ada yang bisa menyebutkan bagaimana caranya untuk menanggulangi fenomena yang sudah disebutkan Novi tadi? Apakah ada yang bisa? Belum tahu ya? Oke, anak-anak, solusi yang biasanya kita ketahui untuk menanggulangi perubahan iklim dan pemanasan global itu seperti penanaman pohon, kemudian mengurangi bahan bakar fosil dan juga melakukan daur ulang. Oke, nah lalu dari itu apakah selain itu ada juga ternyata selain yang kita ketahui itu ada juga ternyata penggunaan dari energi terbarukan itu juga menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke, silakan Mita. Bagaimana pemanfaatan penggunaan energi yang terbarukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat energi terbarukan dapat menjadi solusi penanggulangan perubahan iklim dan pemanasan global itu sendiri, Bu. Baik, terima kasih Mita, sangat bagus ya pertanyaannya. Oke, tapi untuk menjawab pertanyaan Mita, silakan anak-anak itu nanti kerjakan LKPD, di mana setelah kalian mengerjakan, maka nanti pertanyaan dari Mita akan terjawab. Oke, sebelumnya apakah kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, jika sudah, di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada kelompoknya masing-masing. Satu. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD? Baik, jika sudah mendapatkan LKPD, silakan masing-masing kelompok untuk mengerjakan LKPD. Setelah itu, anak-anak juga bisa langsung merancang prototipe energi terbarukan pada LKPD tersebut. Baik, Ibu. Oke. Silakan kerjakan ya anak-anak. Baik Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Sebenarnya itu termasuk gejala nggak sih Bu? Oke anak-anak, tapi sebelum anak-anak merancang untuk prototipe, di sini Ibu akan menampilkan
sebuah bentuk-bentuk energi terbarukan ya. Di sini ada energi tidal. Energi tidal itu energi uap. Kemudian energi angin, energi surya, energi air. Nah, jadi harapannya di sini anak-anak bisa membuat prototipe yang berbeda ya. Dan perlu diingat bahwa pembelajaran kita ini kan berbasis STEM, maka harus ada bagian redesign dari rancangan prototipe yang anak-anak ini buat. Baik Bu. Jadi harapan ibu dari masing-masing kelompok, baik kelompok 1 dan 2, untuk prototipe yang dibuat berbeda ya, karena banyak jenis energi terbarukan yang dicoba. Iya. Iya. Kamu kayak gimana? Tiga dulu ya. Terus untuk kelompok 2, oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Baik, karena waktunya juga sudah habis, sekarang ibu minta dari masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari rancangan prototipe yang sudah dibuat. Mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kita maju ke depan ya. Baik Bu, jadi dari kami kelompok 1 memilih pembuatan energi terbarukan berupa penggunaan panel surya Bu. Karena panel surya itu menghasilkan energi dari sinar matahari, yang dimana sinar matahari ini tersedia secara berlimpah dan dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca ataupun polusi udara. Dan bahan yang mungkin akan kami gunakan yaitu sel surya, karena memiliki kemampuan untuk mengonversi energi matahari menjadi energi listrik secara langsung. Yang kedua ada baterai yang digunakan untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh sel surya yang memungkinkan lampu tetap menyala saat matahari tidak bersinar. Yang ketiga ada kabel yang digunakan untuk menghubungkan rangkaian tersebut. Yang keempat ada saklar yang akan diperlukan untuk memberikan pengendalian manual terhadap lampu yang memungkinkan penggunaan mengatur kapan lampu dinyalakan atau dimatikan. Dan yang terakhir menggunakan lampu LED sebagai bebannya, di mana menurut kami lampu LED lebih efisien energinya dibandingkan dengan lampu pijar dan cukup terang. Cukup baik, terima kasih. Kita silakan dulu lagi. Untuk kelompok 2 bagaimana? Saya Bu. Silakan Mas. Jadi dari kelompok 2 itu merancang bentuk energi terbarukan berupa prototipe dari turbin angin air Bu. Jadi karena menurut kami penggunaan turbin air ini memiliki emisi gas rumah kaca yang rendah atau bahkan tidak ada selama operasionalnya jika dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, tenaga air. Tenaga air ini tidak menghasilkan emisi langsung kayak CO2 selama produksi listriknya Bu. Adapun alat dan bahan yang akan kami gunakan, yang pertama itu turbin airnya sendiri Bu, berupa plastik dari mainan bekas atau sendok-sendok plastik itu. Kenapa kami memilih ini? Karena yang pertama ringan, terus tahan air, terus mudah berputar di aliran air yang kecil juga, sehingga memungkinkan pengumpulan energi kinetiknya. Terus yang kedua itu kita menggunakan generator berupa motor listrik kecil yang diambil dari mainan atau perangkat bekas seperti mobil-mobilan gitu. Kenapa kok pakai generator? Karena bisa sebagai pengubah energi kinetiknya dari turbin menjadi energi listriknya. Yang ketiga itu penghubung. Kita menggunakan roda gigi atau sabuk elastis. Kenapa kok pakai roda gigi atau sabuk elastis ini? Supaya dapat mentransfer gerakan putaran dari turbin itu sendiri ke generator dengan efisien. Yang keempat baterai atau kapasitor berupa
baterai kecil untuk menyimpan suatu energi. Terus yang kelima, inverter. Ini opsional sih Bu, nanti mau dicoba dulu. Oh iya. Terus yang keenam, lampu LED sebagai beban energi listriknya. Jadi setelah sistem itu bergerak, itu supaya bisa menghidupin lampu. Terima kasih Bu. Oke, insyaallah. Bagus sekali ya prototipe yang sudah anak-anak ibu buat baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Oke, semoga nanti ketika proses merealisasikan baik kelompok 1 maupun kelompok 2 diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya Bu, Oke, silakan Istia. jadi perubahan iklim dan pemanasan global merupakan fenomena yang terjadi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca oleh manusia. Hal ini dapat menyebabkan beberapa dampak seperti kebakaran hutan, kenaikan suhu air laut, air pasang, dan banjir. Kemudian, solusi yang dapat digunakan untuk menanggulangi hal ini diantaranya yaitu penanaman pohon, penyelamatan energi bakar fosil, dan melakukan daur ulang Ibu. Oke, terima kasih Miss Tia. Benar sekali ya, tadi Miss Tia sudah menyebutkan bahwa cara-cara sederhana untuk penanggulangan dari pemanasan global itu salah satunya ada penanaman pohon, kemudian ada daur ulang, kemudian mengurangi bahan bakar fosil. Nah, tapi di sini Ibu izin menambahkan bahwa sesuai prototipe yang sudah kalian buat, ternyata energi terbarukan itu juga bisa untuk menanggulangi. Salah satu cara penanggulangan untuk pemanasan global. Oke, sampai di sini apakah anak sudah paham? Paham, Ibu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, baik, jika sudah paham, silakan nanti anak-anak realisasikan rencana prototipe yang sudah dibuat hari ini dan dikumpulkan dan dipresentasikan pada minggu depan. Baik Ibu. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas yang Ibu berikan? Cukup. Baik, jika dirasa cukup, mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Banyak terima kasih dan banyak maaf dari Ibu. Ibu Andi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.